tegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Banjarmasin Lawyers Forum. Silakan Pak anggota Dewan. Hari terputus ya Pak anggota Dewan ya. Iya. Jadi semua kalau berdasarkan Permendiknas 69/2009, saya belum tahu udah dicabut atau sudah diganti gitu. Tapi ini sebuah fakta, sudah pernah dihitung di tahun 2009. Ini ukurannya di KI loh. Rp580 per peserta didik, tambah 10% ATS, alat tulis sekolah, tambah 10% bahan alat habis pakai. Nah nanti kita bisa menghitung satu orang 580. Kalau rombongan pelajar, kalau yang SMP itu satu kelas itu 32 ya. Ya ada yang lebih lah. Nah itu Rp16.240. Jadi kalau pertanyaannya biaya sekolah itu murah, kata siapa? Kata Permendiknas 69/2009. Ya, nggak usah jauh-jauh itu, jelas. Nah, tetapi ketika persoalan yang disampaikan oleh kawan-kawan kita terdahulu, ini fakta. Fakta yang tidak bisa kita hindari. Ini dilema pendidikan nasional kita. Kenapa jadi sampai ada pungutan yang katanya sudah disepakati antara sekolah karena ada program sekolah dan komite. Di Permendiknas 69/2009 itu ada namanya standar sekolah. Sekolah itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Pertanyaannya, siapa yang menyediakan yang sehingga sekolah itu memenuhi standar itu? Misalnya lapangan olahraga, ada kegiatan ekstrakurikuler, nah susah sekali nyebutnya. Lapangan basket, kalau di sekolah itu tidak ada lapangan basket, kemana minta? Ke pemerintah. Kata pemerintah ini belum ada dananya gitu. Belum ada dananya. Tapi siswanya menuntut, oh nggak bisa Pak, ini kan kita olahraga supaya kita sehat, supaya kita segar, supaya kita cerdas. Akhirnya sekolah bingung juga nih, pada mintanya nih. Datanglah ke anggota dewan, Pak, tolong Pak, kita Pak, ini Pak, ini Pak, ini. Anggota dewan lagi dong Pak ya. Anggota dewan ngomong ke dinas. Misalnya anggota dewan kota, Pak Kepala Dinas, tolong sekolah ini nah lapangan basketnya kedada. Oh bisa diatur, karena kita hitung lagi. Entah bagaimana caranya, ada anggaran itu nanti. Bisa dari dana bansos juga bisa. Ya terserah, itu soal pemerintah mengaturnya seperti apa. Karena kalau saya mencoba menghitung sendiri gitu, APBN 2015 ini sekitar 1.500 triliun, itu 20%, ya kan, Undang-Undang Dasar 20%, itu sekitar 300 triliun untuk pendidikan. untuk pendidikan saja. Kalimantan Selatan Pak ya? Bukan APBN. Oh iya. APBN. Kalau untuk Kalsel kan Bapak ini Kalau untuk Dewan Kalsel, APBD kita kalau tidak salah sekitar 5 triliun. 20%. Nah 20% dari 5 triliun ya kurang lebih 1 triliun lah. Cukup Nah, enggak Pak? Nah nanti tanya Pak Ngadimun, cukup nggak uang itu? Kan Bapak yang menganggarkan, cukup nggak Pak? Ya betul, kita kan berhitung juga. Pemerintah itu mengajukan untuk kegiatan ini, bla 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 lah. Kalau misalnya ternyata di lapangan memang ada keluhan-keluhan, karena sekolah di Kalimantan Selatan ini jumlahnya ribuan. Kalau misalnya, ya saya pikir itu juga belum cukup ya, 1 triliun itu.
belum cukup, sehingga muncul persoalan-persoalan itu. Ini memang, ya saya sependapat, mampu nggak wakil rakyat itu mengantarkan persoalan masyarakat ini untuk bisa diselesaikan? Bapak mampu nggak, Pak? Yang saya alami, saya tidak mampu. Bagaimana jadi wali kota, Pak? Maksudnya begini, tidak mampu itu kita tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan masyarakat terhadap dunia pendidikan itu. Dengan kualitas, mohon maaf ini, kualitas SDM wakil rakyat yang ala kadarnya, apalagi mungkin dia nggak ngerti sama sekali. Nah, oleh karena itu, ini memang persoalan yang sangat berat sebenarnya. Tetapi walaupun demikian, ini memang tanggung jawab pemerintah. Kalau di daerah, pemerintahan daerah. Untuk mengatasi persoalan ini, kadang manajemen sekolah itu yang saya cermati, itu memprioritaskan program itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Bahkan mereka bingung ketika melihat standar sekolah itu seperti apa. Banyak karena kurang. Saya beberapa pernah memperhatikan secara intensif, terutama tahun 2008-2009. Saya datang, diundang oleh komite sekolah, Pak, bisa nggak datang ke sekolah? Oh bisa, saya bisa. Datanglah saya sekolah. Pak, sekolahan ini kalau musim banjir, ada tandanya di dindingnya itu. Pak, kalau hujan, ini kehujanan Pak, kelihatan di plafon itu bekas air. Saya ngomong ke teman saya di Dinas Pendidikan Provinsi, Bung, ini sekolah ini bahaya ini, salah-salah bisa runtuh. Loh, gimana bisa runtuh? Ya kalau banjir kebanjiran, kalau hujan kehujanan. Lalu bagaimana? Ya kalau bisa dibantulah bagaimana untuk merenovasi ini. Oh siap. Kapan? Siapnya itu kapan? Kita usahakan di perubahan atau di murni tahun berikutnya. Subhanallah, di perubahan bisa. Walaupun hanya renovasi, dinaikkan lantainya, kemudian atau bocor diganti. Biayanya kurang lebih 99 juta Bisa satu ya? sekolah SD. Kalau semua anggota dewan seperti Bapak sih bagus ya. Ya sebenarnya cukup. Cukup ya. Kalau anggota DPR itu bisa melakukan hal seperti itu. Tapi pertanyaannya, ke dinas duitnya ada nggak? Kalau semua anggota dewan itu bergerak ke seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota, Betul. saya yakin juga belum selesai. Pesan Bapak kepada calon-calon anggota dewan, Pak? Harus belajar dulu bagaimana dunia pendidikan itu sesungguhnya. Minimal 15 hari membaca tentang pendidikan, 15 menit sehari. Kalau tidak, bullshit bicara pendidikan. Oke. Karena seperti Pangadimun, orang-orang pendidikan itu sudah puluhan tahun di dunia pendidikan itu, paham betul. Jadi, Tapi kalau wakil rakyat yang tidak mengerti dunia pendidikan bicara pendidikan, mohon maaf, diketawain sama kepala dinas. waduh, bahaya Walaupun juga ya, kepala Pak. dinasnya masih hormat, karena mereka yang terhormat. Iya, Pak. Maksud Permendiknas 69 2009 ini silakan tanya ke komisi, kalau di provinsi komisi 4 di provinsi ya, tanya dia, ada yang nggak tahu Permendiknas 69 2009 ini? Nggak ada yang tahu, Bung. Bagaimana kita bicara soal pendidikan? Oke, Pak, nanti kita lanjutkan ya, Pak ya. Siap. Kita lanjutkan. Saya senang dengan Pak Nopriardi ini selalu berani hadir sering kontroversi juga. Makasih, Pak ya. Ya. Gimana? Ya tadi semua fasilitas sudah ada. Bahkan APBN itu sudah mengalokasikan, siapapun nanti jadi presidennya, itu ada beasiswa bidik namanya. Oke. Ya. Dan juga siapapun jadi wali kotanya nanti, Pak ya. Ya harus bisa seperti itu. Selamat berjuang, Pak.
Sekolah. di sekolah ya. Silakan. Di sekolah itu kan beberapa wali murid ya berkumpul merumuskan kesalahan. Tapi ada juga yang nggak bisa hadir di sekolah itu, terserah yang lapor aja kepada sekolah gitu. Apa pengalaman saudara? Terima kasih. Nama kita Umar dari LSM Masyarakat Pemerhati Hukum dan Lingkungan. Kebetulan kita beberapa tahun yang lalu memang sering jadi ketua komite sekolah. Mungkin kalau jadi komite sekolah ini ada 2 atau 30 sekolah sudah saya jadi komite. Jadi tumpang tindih. Sepengetahuan kami bahwa permasalahan apa yang diuraikan kita pada malam ini mencari celah apakah pendidikan ini biaya murah. Sebenarnya kalau kita dudukkan dalam ungkapan kata itu, maka kita temukanlah ada 2 pengertian. Pengertian pertama, murah bagi orang yang kaya, tapi miskin tidak murah. Apa sebabnya? Pada saat ini kebetulan ada kepala dinas bahwa yang menjadi beban orang miskin itu adalah tambahan biaya, Pak. Jadi di sekolah itu hampir semua nambah biaya. Selain daripada biaya yang diatur oleh kepala sekolah disodorkan kepada komite, nah komite mengadakan rapat minta persetujuan dari anggota komite, maka biasanya hampir 90% itu tidak ada bantahan, karena komite sebelum disodorkan itu sudah dipelajari masalah apa yang tidak urgent untuk dipergunakan untuk biaya. Namun ini yang celakanya, Pak, bahwa sekolah itu menambah biaya pada anak-anak ini, pada orang tua murid. Itu celaka. Antara lain salah satu diantaranya mungkin saya sampaikan ini, bahwa untuk hari raya haji nih, Pak ya, ini dibebankan kepada anak murid untuk korban. Padahal orang korban itu 1 orang, bukan seluruh itu, Pak. Semua nggak ada, Pak, di korban itu, Pak. Tapi sekolah meminta kepada murid untuk berkorban, Mengorbankan. jadi antara 2, apa dikorbankan atau mengorbankan, Pak. Jadi ini kita harap bahwa besok hari raya haji ini tolong kontrol sekolah-sekolah yang melaksanakan korban, bahwa itu tidak benar, Pak. Kedudukannya juga Tadi siap. kan ada komite sekolah kata Pak. Betul, ada komite sekolah. Bisa menolak. Kadang-kadang komite sekolah ini tidak bisa berbuat macam-macam, karena ada hal yang berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan. Karena anak komite sekolah itu ada sekolah di itu, jadi pasti mendapat tekanan itu pasti ada, pasti terjadi. Yang kedua, ini zamannya pemasukan sekolah, Pak. Pemasukan sekolah ini rata-rata dari SD ini jual baju, Pak, jual emblem, Pak, yang di pasar 30.000 tebuskan 90.000. Jadi ini tidak lagi lewat daripada persetujuan komite, Pak, tapi ini adalah biang kerok yang terjadi di sekolah, Pak. Kira-kira itu saja, Pak. Kalau ada salah dan hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi komite sekolah itu adalah persetujuan yang dipilih dalam orang tua murid, dan orang komite sekolah itu ada buku panduan yang untuk pertama mendukung pendidikan, yang kedua memberikan motivasi dari itu dikeluhkan oleh masyarakat. Apa boleh buat? Iya. Iya. Inilah yang keterpaksaan tadi. Jadi kalau dikembalikan pada kata-kata dari Pak Pran, itu adalah karena keterpaksaan yang harus ditelan, walaupun ini tahu bahwa ini pahit.
Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan juga minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau menurut pendapat saya bahwa pendidikan di Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin khususnya itu murah. Kenapa saya katakan murah? Karena semua fasilitas-fasilitas kebutuhan-kebutuhan sekolah itu apabila kita memerlukan tinggal ajukan aja anggarannya ke dinas. Kemudian di dinas menghitung layak atau tidaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid yang tidak mampu itu didata, disurvei, diajukan lagi ke dinas, itu dapat bantuan. Yang celakanya di sini, yang celakanya apa? Dinas sudah menekan biaya murah, kepala sekolah dengan komite berkonspirasi. Iya, konspirasi. Celakanya lagi, orang-orang komite itu adalah orang-orang yang mampu ditunjuk, karena kepala sekolah menyeting kamu jadi komite, dia mampu. Akhirnya komite ini karena dia mampu, anaknya ingin berkembang, dia ajukan anggaran-anggaran yang besar, jadilah biaya itu mahal bagi yang tidak mampu. Di sini rumusnya. Karena kita bicara logika, apabila kita ingin beli nasi dengan lauk seadanya, beli di pasar lama 6.000. Bila beli nasi yang ingin lauk yang enak, yang nyaman, belilah yang 15.000. Celakanya ini bukan permainan dari pemerintah, tapi permainan antara sekolah dengan komite. Silakan teliti di mana saja. Karena kenapa saya berani mengatakan begini? Saya sebagai ketua yayasan punya sekolah 532 murid sanawiyah. Cuman sayangnya di sini nggak ada dari Depak, cuman dari dinas. 120 orang murid dari TK Al-Ihwan. Saya ketua yayasan. Saya merasakan sendiri, ada salah seorang anak yang celananya lesletengnya tidak bisa ditutup. 3 hari kita beri peringatan, ternyata tidak bisa juga. Kita survei, dia tidak mampu. Kita ajukan ke pemerintah, dengan tahun pendidikan berikutnya dia dimasukkan ke orang anak tidak mampu. Berarti itu perhatian pemerintah sudah cukup, namun tidak bisa dipenuhi secara 100%. Disitulah seharusnya tugas komite membantu anak yang tidak mampu tadi supaya dia bisa sekolah dengan layak. Dan saya berani mengatakan bahwa sekolah itu murah, sekolah itu mahal, itu hanya sekolah-sekolah tertentu saja, tidak bisa dipukul rata. Makanya dulu ada perbedaan sekolah internasional, sekolah nasional. Sekarang itu kan dihapus karena ada kotak-kotakan, artinya pendiskriminasian antara yang mampu tidak mampu, yang pintar tidak pintar. Bukan. Nah, dan juga di sini Pak, saya mengatakan juga bahwa saya pernah kekurangan satu lokal itu kan maksimalnya 38 orang. Ternyata lokal kami kebanyakan yang kami terima, karena itu komitmen yayasan harus menerima orang-orang sekitar, kami ajukan ke dinas provinsi, kami dapat satu lokal. Berarti perhatian dari dinas itu cukup serius. Dan juga dari Depak kami ajukan juga dapat kami. Silahkan bukti, kunjungi saja ke Al-Ihwan, karena saya ketua yayasan di sana. Yang pertama bahwa pendidikan ini kan kalau kita pahami bersama sebuah proses nih, sebuah proses pencarian dan pembentukan jati diri manusia lah. Di dalam proses itu tentunya ada muatan-muatan dan target-target yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum yang baik, pendidik yang baik, kemudian fasilitas dan sarana yang memadai tentu akan memberikan keluaran yang baik. Nah, hari ini kita hadir di Banjarmasin Lawyer Forum ini adalah hasil produk proses pendidikan kita yang telah kita lalui bersama. Nah, sehingga kita bisa memahami bahwa proses pendidikan itu membutuhkan biaya, membutuhkan kemampuan dan keterampilan guru. Nah, sekarang persoalan yang kita hadapi sekarang adalah katanya gitu kan di luar adalah terjadinya perubahan kurikulum. Nah, hari ini kita mendengar
pemerintah sudah dengan sukacita memberikan regulasi-regulasi yang ada. Kaitannya dengan pungutan-pungutan katakanlah seperti itu. Ada catatan saya ada Permendikbud nomor 44 itu kan. Ada ditentukan di situ tentang pungutan dan sumbang-sumbangan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Ketika sekolah dan komite melakukan, katakanlah kata Bang Samsul tadi, ada sebuah konspirasi. Nah, konspirasi ini adalah dalam rangka menyusun sebuah rencana anggaran dan belanja sekolah. Ya, ini kan istilah gitu ya. Nah, istilah. Oleh karena itu, begitu ini disusun, tidak serta-merta juga itu diberlakukan sepengetahuan kita gitu loh ya. Karena ada pengawas sekolah tingkat SD maupun SMP akan melakukan monitoring rencana anggaran itu. Nah, apakah ini layak atau tidak? Nah, kemudian tadi juga Bang Samsul seakan-akan menyayapkan kita gitu kan, pemahamannya adalah bahwa pemerintah juga memberikan ruang kepada keluarga yang tidak mampu, keluarga yang tidak beruntung dengan ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan untuk sehingga anak dan peserta didik tidak terbengkalai terhadap proses dan persoalan-persoalan pendidikan ini. Tidak masalah, ukuran murah dan mahal itu tergantung persepsi kita. Baik, terima kasih. Institut for Strategic Independence mengatakan selama 10 tahun kerugian negara meningkat, setiap tahunnya negara dirugikan 53,8 miliar dari dana pendidikan. Dinas Pendidikan menjadi juara karena paling banyak melakukan korupsi. Ujar ICW, kita rehat sejenak.